Publik heboh membahas unggahan seorang YouTuber, Joseph Pauzang. Ia mengaku sebagai nabi ke-26 dalam forum diskusi di aplikasi Zoom yang juga dia unggah di YouTube pribadinya. Sontak, hal ini mengundang reaksi masyarakat Indonesia. Unggahan Joseph dianggap mengandung ujaran kebencian dan penistaan agama. Di Indonesia, kasus penistaan agama yang masuk ke ranah pidana berulang kali terjadi dan mendapat atensi besar dari publik, menimbulkan perang pendapat di sosial media, atau bahkan pernah memicu aksi massa berjilid-jilid. Kasus penistaan agama bahkan pernah terjadi pada masa Orde Baru, tepatnya pada 1968. Kasus itu menimpa pemimpin redaksi majalah sastra, H.B. Yasin. Pada majalah sastra tahun 6 Romawi nomor 8, Agustus 1968 terbit cerpen berjudul Langit Makin Mendung yang memuat cerita dengan menyebut Tuhan, Muhammad, dan Jibril. 28 Oktober 1970, H.B. Yasin dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Penulis Arswendo Atmowiloto juga pernah divonis 5 tahun penjara setelah tabloid Monitor, tempatnya menjadi pemimpin redaksi, menerbitkan hasil jajak pendapat tentang 50 tokoh favorit para pembaca dan menempatkan Nabi Muhammad di posisi ke-11. 22 Oktober 1990, massa mengepung kantor tabloid Monitor dan menerobos masuk. Permintaan maaf redaksi kemudian diterbitkan dalam tabloid Editor edisi 15 Oktober 1990. Masih ingat Lia Eden, pemimpin sekte kerajaan Tuhan yang sempat membuat heboh? Ia mengklaim dapat wahyu dari malaikat Jibril dan menyatakan agama baru, Salamullah. Lia ditangkap pada 28 Desember 2005 atas dugaan penodaan agama. 29 Juni 2006, ia divonis 2 tahun penjara. Setelah bebas pada 30 Oktober 2007, nyatanya Lia tak kapok. Pada 15 Desember 2008, Lia kembali ditangkap karena kasus serupa. Pada 2016, publik kembali melihat jeratan pasal penistaan agama. Ini menimpa Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Potongan video pidatonya viral pada 6 Oktober 2016, memicu kemarahan sebagian kelompok. 4 November 2016, massa memadati kawasan ibu kota. Tujuan aksinya adalah meminta penuntasan dugaan penistaan agama. 16 November 2016, Ahok ditetapkan sebagai tersangka. Ahok lalu divonis hukuman 2 tahun penjara. Menurut Rumadi Ahmad, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama atau Lakpesdam NU, berbagai kasus penistaan ini termasuk H.B. Yasin dan Arswendo Atmowiloto muncul akibat tekanan massa yang bersifat subjektif. Ia melakukan riset pada berbagai kasus penodaan agama di Indonesia. Riset itu dilakukannya sejak kasus H.B. Yasin pada 1968. Menurutnya, hampir tak ada kasus penistaan yang tidak melibatkan massa. Nah, kalau menurut kamu bagaimana? Apakah kasus semacam ini memang masuk ranah pidana atau perlu dilakukan pengkajian ulang agar tak lagi menjerat orang yang salah?